Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luciana Herawati dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan artikel kajian dialek sosiologi untuk memenuhi tugas mata kuliah dialektologi. Judul yang saya ambil untuk artikel saya yaitu Variasi Leksikon Kata Kerja Dialek Bahasa Jawa, Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan Jember, Kajian Sosiodialektologi. Penelitian yang saya lakukan ini yaitu penelitian sosiodialektologi yang mempelajari dua ilmu, yaitu yang pertama ilmu sosiolinguistik dan yang kedua ilmu dialektologi. Perlu diketahui lebih dulu bahwa sosiolinguistik adalah ilmu linguistik yang mempelajari hubungan bahasa dengan masyarakat serta pemakaiannya dalam masyarakat. Kemudian dialektologi adalah ilmu linguistik yang mempelajari batas-batas dialek dan bahasa dalam suatu wilayah tertentu. Jadi sosiodialektologi itu merupakan perpaduan antara dua ranah ilmu, yaitu ilmu sosiolinguistik dan ilmu dialektologi. Objek yang dikaji pada penelitian ini yaitu dialek bahasa Jawa, tepatnya bahasa Jawa Kromo di Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan Jember. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memaparkan variasi leksikon kata kerja dialek bahasa Jawa di Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan Jember, menggunakan kajian sosiodialektologi. Alasan saya memilih objek kajian bahasa Jawa karena bahasa Jawa memiliki ragam yang cukup banyak. Kemudian dalam bahasa Jawa juga ada bahasa Jawa halus maupun bahasa Jawa kasar, tergantung dari penuturnya bagaimana menuturkan bahasa tersebut. Kemudian pada penelitian kali ini kenapa saya memilih bahasa Jawa di Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan Jember? Karena di Jember sendiri itu mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Pendalungan, sedangkan bahasa Pendalungan adalah akulturasi dari bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Osing. Sedangkan di Kecamatan Wuluhan, tepatnya di Desa Taman Sari ini, penduduknya murni menggunakan bahasa Jawa. Tidak ada pengguna bahasa Madura maupun bahasa Osing. Dan itu yang menjadi alasan saya memilih Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan sebagai tempat untuk penelitian. Penelitian yang saya lakukan ini fokus mengulas terkait leksikon kata kerja karena terdapat cukup banyak perbedaan dalam penuturan bahasa berdasarkan usia dan situasi yang terjadi pada saat tersebut. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data, simak, dan pengamatan. Untuk teknik yang saya gunakan dalam penelitian cukup teknik simak dan catat. Untuk data yang saya dapatkan berupa percakapan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, kemudian data tersebut saya tuliskan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu kita akan mengulas terkait dialek bahasa Jawa yang terdapat di Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan Jember. Sebelumnya saya memilih fokus penelitian pada bahasa Jawa Kromo yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Tapi di sini saya juga memasukkan beberapa bahasa Jawa Ngoko yang digunakan oleh masyarakat yang masuk dalam proses pengamatan saya. Yang pertama ada kata minum. Kata minum ini memiliki dua variasi leksikon yang berbeda, yaitu ngunjuk dan minum. Untuk ngunjuk sendiri digunakan oleh misalnya untuk orang membahasakan untuk orang yang lebih tua. Misalkan saya melihat bapak saya minum kopi dan ibu saya menanyakan, bapak lagi ngapain gitu. Terus saya jawab, bapak lagi unjuk kopi bu. Jadi untuk membahasakan orang yang lebih tua itu. Sedangkan minum sendiri biasanya digunakan untuk kita sendiri, kayak bu kula lagi minum wedang. Untuk bahasa Ngokonya sendiri yaitu ngombe. Selanjutnya ada kata kerja makan. Kata kerja makan ini memiliki dua variasi leksikon, yaitu dahar dan nado. Untuk kata dahar sendiri seperti kata ngunjuk tadi digunakan untuk orang yang lebih tua, misalnya kita lagi lihat nenek kita makan, terus ditanya sama bapak, simbah di mana? Simbah lagi dahar pak, gitu. Untuk nado sendiri itu lebih biasanya digunakan untuk diri kita sendiri seperti kata ngunjuk tadi. Selanjutnya ada kata kerja tidur. Kata kerja tidur ini memiliki dua variasi, yaitu sare dan dilem. Untuk sare ini masih sama seperti sebelumnya, seperti kata ngunjuk dan kata dahar. Kata ini yang lebih halus digunakan untuk membahasakan orang yang lebih tua, dan tilem digunakan untuk membahasakan diri kita sendiri, bukan untuk membahasakan orang lain. Bahasa Ngokonya sendiri yaitu turu. Turu ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah akrab. Kita kayak sama teman ataupun saudara yang dalam ranah kita itu sudah akrab dengan orang tersebut, makanya kita menggunakan kata turu. Selanjutnya ada kata membeli. Kata membeli ini memiliki dua variasi, yaitu mundut dan tumbas.
Untuk kata mundut sama juga seperti sebelumnya, digunakan untuk membahasakan orang yang lebih tua, sedangkan bahasa tumba sendiri digunakan untuk diri kita sendiri. Sedangkan kata tuku digunakan oleh orang yang sudah akrab dalam situasi informal, dan sedangkan kata mundut sendiri itu biasanya digunakan dalam situasi formal di dalam saat-saat tertentu. Kemudian kata kerja selanjutnya yaitu minta. Kata kerja ini memiliki dua variasi leksikon bahasa Jawa Kromo yaitu nyuwun dan nedi. Kedua kata ini sama-sama memiliki tingkatan yang sama-sama kromo yang halus, digunakan berdasarkan keinginan penggunanya ingin menggunakan yang mana. Mau boleh yang menggunakan nyuwun, boleh yang nedi. Tergantung suasana hatinya ingin menggunakan apa. Untuk bahasa ngukunya sendiri yaitu jaluk. Yang selanjutnya lagi ada kata kerja melihat. Kata kerja ini memiliki dua variasi leksikon kromo inggil yaitu mirsani dan deleng. Kata ini digunakan untuk kita sendiri. Tetapi mirsani ini kategori yang sangat halus dan memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Digunakan dalam situasi yang benar-benar formal dan situasi tertentu. Kemudian untuk artinya sendiri dalam bahasa Jawa yaitu ndelok. Selanjutnya ada kata kerja meminjam. Kata kerja ini memiliki dua variasi leksikon bahasa Jawa kromo inggil yaitu ngampil dan nyambut. Kata kerja ini, ngampil ini biasanya digunakan untuk membahasakan orang yang lebih tua. Untuk bahasa ngukunya sendiri yaitu nyilih, dan untuk bahasa Jawanya sendiri yaitu lungo. Yang terakhir ada kata kerja bepergian. Kata kerja ini memiliki dua variasi leksikon bahasa yaitu tindak dan kesah. Tindak sendiri sama seperti sebelumnya yaitu lebih halus, memiliki tingkatan yang lebih tinggi, digunakan untuk membahasakan orang yang lebih tua. Misalnya kita tuh ditanyain sama saudara kita, bude kita. Bude, misalkan ibu saya tuh bepergian ke Surabaya. Terus bude saya tuh nanya, "Lu kemana ibu?" Terus saya jawab, "Ibu tindak dugi Surabaya bu, de," gitu. "Ibu lagi tindak dugi Surabaya bude." Gitu. Jadi kita membahasakan bahasa tersebut untuk orang yang lebih tua untuk membahasakannya. Sedangkan kesah sendiri digunakan oleh kita. Misalnya kita izin mau keluar sama ibu kita kayak, "Bu, saya mau kesah. Bu, kulo kesah kemana?" gitu. Kemudian kita masuk pada kesimpulannya. Di Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan, Jember ini terdapat beberapa variasi leksikon kata kerja menggunakan bahasa kromo inggil seperti memiliki dua variasi, kemudian juga bahasa ngukunya sendiri. Hal tersebut juga dapat diteliti berdasarkan wilayah, karena dalam setiap wilayah sendiri terkadang juga memiliki perbedaan bahasa meskipun sama-sama dalam ranah bahasa Jawa dan bahasa kromo inggil. Kemudian pada penelitian ini ditemukan sekitar 8 data yang memiliki variasi leksikon dialek bahasa Jawa kromo inggil yang digunakan oleh masyarakat di Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan, Jember. Variasi leksikon bahasa Jawa tadi diteliti menggunakan kajian sosiodialektologi. Kemudian penelitian yang saya lakukan ini juga dapat mendeskripsikan adanya perbedaan atau variasi leksikon yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Jadi dengan adanya video ini semoga bisa bermanfaat sehingga kita bisa mengetahui seperti apa perbedaan bahasa kromo itu yang sering kita gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menuturkan bahasa-bahasa tadi karena saya sendiri juga belum terlalu paham mengenai bahasa itu meskipun saya sendiri adalah orang Jawa dan sering menggunakan bahasa Jawa kromo sendiri. Tetapi semoga itu bermanfaat dan sebagai sedikit pengetahuan bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Luciana Herawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.